Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Zakaria. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan bangunan hijau di sekolah menengah kejuruan pada matkul arsitektur hijau dengan dosen pengampu Muhammad Ilmi STMSC. Masuk ke pembahasan kategori dan kriteria dari bangunan hijau itu sendiri. Mengambil standar dari GBCI, yang pertama adalah area dasar hijau, pemilihan tapak, aksesibilitas komunitas, transportasi umum, fasilitas pengguna sepeda, lahan sekap pada lahan, iklim mikro, manajemen air, limpasan hujan. Dan latar belakang desain itu sendiri adalah sekolah kejuruan, daerah urban, pendidikan terpadu, keberlanjutan rancangan. Di sini keberlanjutan rancangan itu sendiri adalah rancangan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan tanpa mengurangi, mengorbankan dan menghancurkan keadaan lingkungan. Yang terakhir adalah kenyamanan belajar, keadaan di mana proses belajar mengajar mendapatkan kenyamanan termal dan visual. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan biofilik desain pada bangunan yang saya desain atau saya rancang. Daerah urban adalah tempat di mana bangunan-bangunan besar berdiri, yang dimana tidak terlalu mementingkan adanya penghijauan atau dampak terhadap lingkungan sekitar. Konsep biofilik ini dibuat dengan tujuan utamanya adalah kenyamanan pada bangunan, khususnya ruang belajar mengajar pada bangunan, yang dimana berdampak besar akan keberlangsungan aktivitas di dalamnya. Konsep ini juga berdampak pada pemenuhan area hijau pada perkotaan. Desain biofilik adalah konsep yang digunakan dalam industri bangunan untuk meningkatkan konektivitas penghuni ke lingkungan alam melalui penggunaan alam langsung, alam tidak langsung, serta kondisi ruang dan tempat. Solusi saya adalah penggunaan struktur beton precast, mengurangi material sisa yang terbuang dan mengurangi durasi pekerjaan, dan juga dapat menggunakan baja guna dapat didaur ulang suatu saat. Nanti desain yang penerapan pada selanjutnya akan saya lihatkan pada gambar selanjutnya. Yang kedua adalah pengaplikasian sistem dalam bangunan yang berkelanjutan, seperti penggunaan tendon yang ditempatkan di atas bangunan atau lantai tertinggi guna mengurangi pemakaian mesin pompa dan mengurangi pemakaian air pump. Dan yang terakhir adalah penggunaan solar panel untuk memanfaatkan energi matahari guna mengurangi pemakaian energi listrik. Yang terakhir adalah memberikan area hijau yang cukup pada bangunan untuk penghawaan dalam bangunan, dan sungai kecil atau kolam ikan di dalam bangunan. Kedua solusi tersebut guna mendapatkan kenyamanan termal dan visual dalam bangunan untuk proses belajar mengajar dapat berjalan lancar. Di sini terdapat set plan saya pada rancangan sekolah menengah kejuruan. Area parkir dapat dilihat pada area 1, 19, dan dua kode tersebut adalah area parkir mobil, guru, tamu, parkir motor, dan juga parkir sepeda, yang dimana parkir tersebut mengelilingi area bangunan ini. Kenapa mengelilingi? Karena untuk dekatnya area akses masuk, saya memberikan akses masuk di sini adalah 3 tempat. Yang pertama adalah area yang dekat dengan 23, itu area masuk dari parkir yang di atas, yang dimana masuk itu dekat dengan gerbang dari jalan primer. Yang kedua, akses masuk sekolah untuk siswa itu adalah area dekat aula yang di kode 17, antara 17 dan 13. Itu akses masuk kedua untuk siswa yang dari jalan WR Supratman. Terdapat juga parkiran siswa yang setengah dari kami tentukan. Dan tidak lupa kami memberikan ruang parkir untuk sepeda guna mengurangi siswa yang memakai motor. Terdapat pada sudut cekung yang antara Jalan S. Parman dan WR Supratman. Perletakan area sungai kecil itu berada di dalam bangunan.
yang mengelilingi ruang kelas dan ruang-ruang lainnya. Guna pemberian area sungai kecil itu adalah memberikan suhu udara yang nyaman, yang enak, demi menekan suhu panas yang ada di Pontianak karena garis khatulistiwa yang ada. Penambahan pohon pada di tempat parkir juga mengurangi area panas yang langsung pada parkiran itu. Di sini salah satu contoh saya menggunakan material baja adalah pada atap karena beton precast itu ada pada struktur. Atap kami menggunakan baja plat di mana beberapa tahun ke depan atau beberapa dekade ke depan akan ada pembongkaran atau revitalisasi. Jadi bekas penggunaan material ini dapat didaur ulang kembali tanpa mengurangi kekuatan dari material tersebut. Juga dari precast itu contohnya kami menggunakan beton precast pada kolom, balok, dan lantai karena mengurangi waktu pengerjaan pada bangunan, mengurangi polusi yang digunakan pada bangunan pada masa konstruksi di bangunan, dan juga mengurangi bahan lebih dari pemakaian tulangan seperti tulangan, semen, dan selainnya. Kelebihnya bangunan juga menjadi salah satu alasan mencemari lingkungan, seperti semen lebih itu dapat merusak ekosistem tumbuhan, ekosistem air, dan selainnya. Dan juga seperti lebih nyaman kalau tulangan masih bisa dijual karena emang banyak pengepul yang membeli tulangan lebih itu atau besi lebih sendiri dengan harga jual yang cukup di per kilonya. Saya juga menggunakan cross ventilation di mana saya memberikan ventilasi pada koridor ke dalam bangunan yang masuk ke dalam ruangan, dan jendela dengan ventilasi yang langsung keluar bangunan. Cross ventilasi tersebut untuk mengurangi pemakaian energi listrik pada bangunan, karena balik kepada pembahasan penerapan arsitektur hijau tersebut untuk mengurangi pemakaian energi. Jadi kami juga tidak memakai AC pada ruang-ruang yang dapat seperti ruang kelas itu. Kami lebih menekankan pada kipas angin. Dan kipas angin juga dipakai jikalau memang tidak dapat memadai. Dan salah satu contoh kami mendekatkan ruang tersebut ke pendekatan alam itu adalah dapat dilihat pada angka 11. 11 itu adalah area servis di mana di situ terdapat WC siswa, WC guru, tangga, dan bisa dibilang janitor juga di situ karena area servis. Jadi untuk saya menekankan siswa dan guru itu tidak malas untuk naik ke tangga, saya memberikan taman kecil atau bisa dibilang beberapa vegetasi kecil yang diberikan pada dekat tangga dan di area bordes. Bordes saya berikan taman kecil karena juga menjadi salah satu view menarik untuk siswa-siswa yang malas naik tangga, karena bangunan ini terdapat 3 lantai.